Kalau saya singkat Pak, Indonesia itu tidak seluas grup WA. Oh ya. Itu kalau saya pribadi ya. Jadi di WA itu kita pusing bacanya. Pusing bacanya. Tetapi begitu kita merayap dari ujung ke ujung, dari kemudian pulau Indonesia ini luas, kemudian kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi saya pada pagi hari ini bersama Bapak KBA. Siap. KBA ini singkatan dari Kamaruzzaman Bustanul Ahmad. Iya. Bersama Ibu ya, Iya, Ibu, Pak, siap. Ibu Fitri ya. Iya. Panggilannya Panggilan Bu Fitri. Putri, Pak. Putri Bu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak pagi hari ini di acara Ngobras. Selamat datang Pak KBA. Dan juga Ibu Fitri di acara ini. Senang sekali bisa bertemu Bapak ini dan Ibu ini baru saja belum menyelesaikannya, tapi masih sedang dalam perjalanan. Beliau ini melakukan touring pakai motor dari Aceh masuk ke Jawa, kemudian ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, lalu ke Maluku, Ternate, lalu nyebrang ke Papua, dan kembali dengan rute yang sama. Dan mampir di Bogor untuk ngobrol-ngobrol bersama Ngobras ya. Ini ngomong-ngomong Pak, ini sejak kapan Bapak melakukan perjalanan ini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat tanggal 28 Juli 2021. Ya, oke. Itu berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November udah hampir 5 bulan ya? Iya, kurang lebih 5 bulan. Iya, 4 bulan, 5 bulan lah Pak. Iya, benar. Apa yang tujuan Bapak melakukan ini? Awalnya ini ide besarnya kan dari Pak Boy ya, Pak Pak Boy. Kepala BNPT. Beliau meminta kami waktu beliau ke Banda Aceh tanggal 24 Februari. Jadi waktu itu bilang, Pak KBA, ayo dong kita promosiin Indonesia Harmoni dengan touring Indonesia Harmoni. Iya, jadi waktu itu langsung disambut dan Pak Deputi waktu itu Pak Henry memerintahkan kami bersama suami istri. Cuma berdua saja Pak? Siap. Jadi naik motor cuma berdua aja? Iya. Dari Aceh? Iya. Ibu enggak pernah ini? Enggak pernah. Nah, cuma dibonceng terus saja? Boncengers. Ya, enggak capek Pak? Ya. Sekarang nggak tahu lagi definisi capek ya. Kita nikmati semua. Kita nikmati semua. Itu biasanya berapa jam Pak perjalanan Bapak istirahat? Kalau kita ridingnya dari pagi sampai sore, kemudian setiap 2 jam sekali kita berhenti istirahat. Itu wajib protapnya. Kemudian tidak tidak riding malam. Oh, tidak. Kita hindari riding malam. Bergerak malam ya. Terkecuali kalau ada kota yang memang jam 7 malam, jam 8 malam itu ya kita coba usahakan sampai. Masya Allah ya. Jadi kalau lebih banyak jam 5 kita sudah cari penginapan. Ini Ibu dari Aceh kan ya, orang Aceh ya. Berarti orang Aceh udah ke Jawa, udah ke Kalimantan, udah ke Sulawesi, udah ke Maluku, dan udah ke Irian ya. Tentunya Bapak menyaksikan banyak fenomena-fenomena ya, dan alam yang berbeda-beda serta budaya yang berbeda-beda. Kesan Ibu gimana Bu? Aduh, ini kalau ditanya kesan nih, kalau di list kan bisa 5 lembar halaman Pak. Oh ya. Jadi intinya luar biasa loh. Yang kita baca selama ini di buku kita anggap itu agak hiperbola. Ternyata itu fakta. Jadi Indonesia itu luas, kaya, indah. Dan budayanya luar biasa loh Pak. Kita aja yang orang Indonesia baru sadar sekarang waktu kita udah jalan gitu. Sebelum jalan kita baca di buku, kita pikir nih kan patriotisme kita kok di buku cerita indah-indah. Ternyata memang seindah itu Pak, bahkan melebihi itu yo. Jadi excited loh Pak. Jadi, sangat excited ya. Kira-kira Bu dari Aceh ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Irian, apa yang spesifik dari budaya-budaya masing-masing ini Bu? Pertama, semua budaya itu warnanya kan beda-beda, sangat signifikan bedanya bahkan. Karena suku kita beda, agama beda, sehingga warna budaya juga, makanan juga beda banget. Tesnya beda-beda. Beda banget, tapi enak semua loh Pak. Jadi enak semua. Karena mungkin beruntungnya kita lidahnya lidah Nusantara, walaupun beda kita masuk semua loh Pak. Jadi kalau ditanya apa yang sangat berbeda, kalau di kita perbedaan banyak, tetapi
Nggak tahu ya, klop aja di kita semua dan semua menarik, semua menarik. Misalnya Sulawesi itu hidangan makanannya daging, semua nuansa daging. Tapi bukan ikan. Ikan ada juga, cuman nuansa daging lebih mendominasi menu loh Pak. Jadi di kita banyak sapi mungkin di sana. Waduh, luar biasa banget Pak. Jadi luar biasa Pak. Pokoknya ini perjalanan yang bikin ketagihan. Iya. Masih sendiri ini berangkat dari Aceh ini sampai ke Papua cuma satu motor Pak ya? Satu motor. Nggak ada teman lain ya? Nggak ada. Jadi nggak rombongan? Nggak. Nggak ngeri-ngeri di jalan Pak? Ya bismillah Pak. Iya. Tapi aman ya? Alhamdulillah sampai hari ini aman dan kita dibantu oleh teman-teman biker seluruh Nusantara. Jadi di dunia biker itu namanya salam satu aspal sejuta saudara. Jadi motonya sudah punya moto ya? Sudah punya moto. Jadi kemanapun pergi diterima oleh. Jadi bersaudara itu tanpa harus satu darah. Betul. Itu moto anak-anak biker se-Nusantara. Jadi Bapak masuk dalam geng motor se-Nusantara itu ya? Kita ada beberapa di Indonesia ini banyak sekali Pak. Banyak komunitas motor. Cuma kita karena di di Kawasaki Versys. Jadi ada klub yang Versys, ada yang Honda, ada yang Yamaha, ada NMAX dan ratusan Pak. Kalau Bapak ini di Kawasaki? Iya, kita kebetulan motor kita di Kawasaki Versys 250 cc. Jadi semua sama motornya ya? Iya. Jadi Bapak ke Jawa, Bapak ke Kalimantan, Bapak ke Maluku ketemu dengan Kawasaki, welcome semua ya? Iya, kebetulan kita beberapa kali servis motor di Kawasaki, mereka juga bantu kita dengan tool, dengan servis motor, kita diberikan kemudahan. Jadi alhamdulillah banyak kemudahan yang kami dapatkan selama perjalanan ini. Artinya mereka tidak menganggap bahwa ini dari Aceh, ini dari ini, bukan, tidak ada itu ya? Tidak ada. Mereka semua itu bersaudara. Iya, apalagi kita bawa tagline BNPT, Indonesia Harmoni kan. Jadi itu yang menjadi kampanye kita waktu di jalan itu. Banyak yang sambut Pak? Alhamdulillah. Jadi kami disambut di setiap daerah, baik oleh stakeholder, dan bahkan di Manado kami disambut dengan tarian Kabasaran. Itu tarian yang sangat sakral. Memang disediakan untuk Bapak? Iya, khusus, dan itu kami tidak menyangka. Dan di tempat lain juga demikian dengan cara-cara yang berbeda, dan itu membuktikan bahwasanya FKPT yang selalu menyambut kami di setiap daerah yang kami lewati. Karena Bapak juga di FKPT ya, jadi komunitas motornya juga komunitas FKPT-nya. Iya, benar. Ini luar biasa Pak ya. Iya. Lalu kira-kira Pak, Bapak setelah misalkan sampai di Aceh, apakah Bapak akan merencanakan lagi dengan dalam jumlah besar? Itu yang kami, dan ini istri saya yang meminta terus. Jadi kemarin masih ada beberapa spot yang belum kita masuki, dan kami mungkin sedang juga berpikir untuk membawa misi ini ke luar negeri. Jadi karena ternyata di dunia motor itu kita bisa membawa misi perdamaian. Sudah banyak biker kita juga yang keluar negeri. Gimana itu Pak? Jadi selama ini kan tagline kebinekaan itu kan lebih banyak dilihat dari aspek media. Medsos, itu yang hoax macam-macam. Tapi di dunia biker itu, di dunia motor itu, yang tadi salam satu aspal sejuta saudara, itu luar biasa, menjadi sebuah kekuatan bagi Bhinneka Tunggal Ika kita. Itu yang saya rasakan. Dan mereka ketika nelpon temennya, abang, ini ada saudara kita dari Aceh. Jadi langsung deket. Tidak ada ini bagaimana, tidak ada kamu siapa. Jadi ini yang kami rasa sebuah kekayaan yang mengikat kita semua sebagai suatu bangsa. Kira-kira geng komunitas motor Bapak ini di Kawasaki ya. Kira-kira bisa nggak dimanfaatkan dalam upaya mencegah ekstremisme dan radikalisme di kalangan komunitas motor lainnya? Sangat bisa Pak. Kemarin juga waktu kita ketemu teman-teman aktivis dan bikers di Jakarta, waktu kita ada konferensi pers juga, akhirnya kita pertemukan isu ekstremisme, radikalisme, terorisme dengan dunia biker, dan mereka siap. Artinya ini menjadi sebuah agenda besar yang sangat luar biasa jika ini dipertemukan semua anak-anak di jalanan, karena mereka memang membawa misi kedamaian, persaudaraan, solidaritas. Iya, luar biasa. Ini kami tidak menyangka. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa banyak sekali komunitas-komunitas biker yang ada di Indonesia ini. Benar. Honda, Suzuki, dan NMAX, dan lain-lain sebagainya. Menurut Bapak ini, apakah komunitas-komunitas ini bisa dikatakan bahwa aman dari ancaman ekstremisme dan radikalisme?
Kalau yang sejauh kami jumpai, mereka luar biasa NKRI-nya, Pak. NKRI-nya. Luar biasa. Dan kecintaan, karena gini, dia kan filosofi jalan ini kan filosofi wawasan kebangsaan. Saya baru tahu itu yang disebut dengan 0 km di Maroke itu yang gagas pertama anak Vespa, Pak. Anak Vespa. Iya. Komunitas Vespa. Iya, dan 0 km itu sebenarnya mereka gagas itu adalah 0 kesatuan murni. Dan itu kita tidak pernah tahu, masyarakat umum tidak tahu. Jadi mereka membawa misi persatuan dan kesatuan bangsa ini yang amat luar biasa. Dari jalan ini menyuarakan persaudaraan ini. Banyak anak-anak biker tuh yang kadang-kadang dia bilang, aku jadikan perjalanan ini semacam sekolah. Sekolah kehidupan. Jadi mereka belajar di jalan, bertemu dengan saudara-saudaranya. Saya dengar-dengar ada juga namanya komunitas biker syar'i. Oh iya, Pak. Iya. KBS. Aduh, saya baru dengar itu. Belum dengar, Pak, ya? Belum KBS ya. Komunitas Biker Syar'i. Iya, KBS ya, bukan KBA, Pak. Bukan. Tadi wah ini KBS. Aduh, keren ini. Keren juga, Pak ya. Iya, KBS. Kira-kira gimana itu, Pak? Saya terus terang belum pernah. Mungkin sekarang begini, dunia biker itu kan ada di mana-mana ya. Iya. Dan dengan berbagai misi, tapi yang saya tahu kami jumpa itu rata-rata mereka memang membawa misi brotherhood. Brotherhood, persaudaraan, kemudian mencintai NKRI, dan mereka mempromosikan satu lagi mungkin jasa besar mereka mempromosikan pariwisata. Betul. Jadi anak-anak biker tuh yang mereka kadang datang dengan fotografinya, videografer, travelog itu. Jadi banyak di antara mereka ya, mungkin vlog, mungkin tidak hanya biker, Pak. Nah, istilah kita namanya overlander. Overlander itu para petualang yang memang mempromosikan wonderful Indonesia. Iya. Ibu, apa Bu yang Ibu bisa lakukan setelah melakukan perjalanan ini terkait dengan perdamaian? Ini pertanyaan yang nggak kita persiapkan jawabannya, jadi spontan. Jadi kalau soal perdamaian, kebetulan saya juga mengajar, Pak ya. Dan suami antropologi, saya juga di bawah prodi antropologi. Oh, wajar kalau antropologi ya, kalau suka keliling ya. Nah, terkait hal ini kan selama ini kita kan hanya berteori, ngobrol ke anak-anak dunia Indonesia seperti dunia ini. antropologi Teori tapi secara kita mendekat, kita itu semacam jadi witness-nya, saksi mata kehidupan ber-Indonesia itu gimana. Jadi ketika kita jelaskan, kita bisa penjelasannya dengan konkretnya, kita ada faktanya. Jadi mungkin secara bahasa cerita sudah mereka dengarkan dari dulu kan, cerita Indonesia itu indah. Nah sekarang saya saksi mata, jadi kita kasih tahu ini loh Indonesia, ini loh. Sebenarnya kalau ada orang bilang Indonesia itu beda-beda, sebenarnya enggak beda-beda. Beda itu malah menciptakan keindahan baru loh. Iya. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu damai, apalagi di jalanan kita sepanjang jalan itu, kita motornya Kawasaki, Pak, seperti kita sebutkan tadi. Tapi yang menerima kita, semua klub itu apapun yang kita lewatin, nggak peduli dia Kawasaki atau enggak, ayo kita sambut gitu. Malah Mercedes, BMW, ayo kita sambut bikers dari Aceh gitu, nggak ada motor. Jadi, dan di mana-mana ada restoran, Bu ya. Artinya Bapak tidak pernah kelaparan di jalan ya? Alhamdulillah, Pak. Indonesia itu indah, damai. Perjalanan 2 jam itu selalu saja ada restoran ya? Iya, ada tempat rehat, rest area, kemudian kita mencicipi kuliner lokal. Itu wajib. Itu agenda wajib tuh. Sayang sekali tidak ada video-videonya, Pak ya. Kalau kita ada di medsos kita di Instagram. Kita punya YouTube juga. Saya pernah dari Sudan, Eritrea, Ethiopia, iya Allah, Djibouti naik mobil, tapi itu ngeri. Road trip itu ya, Pak? Iya ngeri itu karena kadang sepanjang jalan itu tidak ada rumah. Gurun, Pak? Gurun dan gunung-gunung gitu kan, ngeri gitu kan ya naik mobil. Jadi kalau di Indonesia ini indahnya itu begitu. Di situ, Pak, betul. Setiap berapa kilometer itu mau mampir makan, selalu ada beli bensin, ada saja. Kalau di sana itu harus bawa bensin, harus bawa bensin persiapan kalau ada apa-apa di jalan tidak ada habis bensin, tidak ada pompa bensin, ngeri gitu kan ya. Itu berapa bulan, Pak? Itu cuma 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu
perjalanan itu. Keren itu, Pak. Ya, naik gunung-gunung. Nah, saya bisa membandingkan di sini, saya keliling-keliling Jawa itu enak banget gitu kan ya. Benar. Enak banget itu di sini. Artinya apa namanya? Kegiatan bikers itu untuk turis pakai biker itu untuk orang-orang asing di luar itu untuk di Indonesia ini luar biasa. Sangat mungkin untuk dilakukan promosi ya. Benar. Karena segala fasilitas di jalan itu ada, aman dan apa namanya? Ya tidak perlu takut-takut lah gitu kan ya. Alhamdulillah enggak, Pak. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai promosi kan untuk masyarakat asing untuk melakukan touring pakai motor di Indonesia ini paling tidak keliling Jawa ya. Menarik. Nah, Ibu di Papua apa aja yang Ibu datangi di Papua? Alhamdulillahnya ini kalau ngomong Papua, Pak, kita sempat menginjakkan kaki di Sorong walaupun hanya beberapa jam. Itu kan juga Papua Barat sekarang karena udah pecah dia. Selanjutnya kita ke Merauke. Jadi kalau daerah sempat kita jajaki itu kalau di Sorongnya karena kota besar Sorong itu kan satu di situ. Jadi Sorong, terus ke Merauke-nya di Merauke kita sempat alhamdulillah. Dari Sorong ke Merauke berapa jam, Bu? Itu sebenarnya biasanya kalau hari sebelum pandemi itu ada kapal besar yang ferry yang dari Merauke, Jayapura, habis itu singgah ke Sorong. Rutenya itu kalau saya tidak salah Sorong dulu, baru ke Jayapura, muter lagi ke Merauke. Itu bisa 2 minggu katanya. Saya nggak tahu Pak, betul apa tidak. Tapi di masa pandemi itu banyak yang kapal besar tuh nggak operasi karena dijadikan tempat orang-orang yang positif dinaikkan ke kapal itu. Jadi orang-orang positif itu di tengah laut ya. Jadi kita kemarin dari Sorong harus 3 hari 2 malam ya di kapal menuju Makassar, Pak. Oh, Makassar dulu. Jadi rutenya dari Sorong ke Makassar. Dulu, kita Pak. mundur, Pak. Mundur. Jadi sebenarnya Pak, kita naik kapal laut. 3 kali gagal, Pak. Jadi gitu. Lah kenapa mesti ke Makassar lagi? Memang itu rute yang ada tersedia. Memang tadi saya bilang tadi kita punya ceritanya kita 2 kali gagal masuk ke Merauke. Ya pertama melalui Morotai. Morotai itu juga gagal, nggak ada kapal yang dari Tobelo. Kemudian dari kita masuk lewat Sorong dari Weda. Weda itu dari Maluku Utara. Itu juga sampai di sana kita tidak punya jadwal yang konkret. Akhirnya kita mundur lagi, Pak. Mundur ke Makassar. Dari Makassar kita kirim lagi motor kita ke Merauke pakai kontainer. Jadi kapal lagi. Iya, kapal lagi. Jadi rutenya zigzag. Oh, ya. Ceritanya begitu. Jadi di Merauke di Sorong tidak naik motor ke ini ya? Tidak bisa Pak di sana, Pak. Di Merauke kemana aja? Ke Merauke kita sempat ke Buvendigul. Buvendigul jauh sekali 400 kilo dan itu dari perjalanan kota kita. Merauke? Ya, 400 kilo Pak. Dari kota Merauke? Iya, itu 400 kilo kita sebuah kabupaten. Perjalanan aspal? Aspal cuma 200 kilo, selebihnya itu kami berlumpur-lumpur liar, Pak. Jatuh bangun dan itu di Buvendigul itu tempat ada. Tapi aman ya? Iya, alhamdulillah. Ada ininya Pak, ada penjaranya yang tempat ini pengasingan Bung Hatta. Oh, ya. Di situ di Buvendigul. Di situ sempat 3 hari kita. Kira-kira Pak, apa aja yang Bapak setelah melakukan perjalanan panjang ini motor dan akan melakukan perjalanan lagi? Insyaallah. Kira-kira berapa hari lagi ke depan nih? Ini kita dari Sentul ini ya. Iya, Sentul. Kita akan ke Banda Aceh mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi. Baru sampai Aceh ya? Insya Allah. Kira-kira apa yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan kepada pemirsa pada kali ini mengenai biking, touring, dan khususnya terkait dengan perdamaian dan kebinekaan dan kedamaian di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Kalau saya singkat Pak, Indonesia itu tidak seluas grup WA. Oh ya. Itu kalau saya pribadi ya. Jadi di WA itu kita pusing bacanya. Tetapi begitu kita merayap dari ujung ke ujung, dari kemudian pulau Indonesia ini luas, kemudian kaya, kemudian di bawahnya masyarakat itu sangat kuat. Jiwa wawasan kebangsaannya, solidaritasnya luar biasa, persaudaraannya, dan ini menjadi bagi kami Pak pribadi aset. Ini aset bangsa juga dalam menjaga NKRI ini. Jadi bagi kami, karena kami kan dari ujung Pak, dari Aceh Pak ya, dengan berbagai cerita itu, jadi kesimpulan saya memang kalau saya boleh bilang Indonesia tidak seluas grup WA. Iya.
Artinya hiruk pikuk yang ada di WA itu hanya di WA saja. Iya, artinya begini, kamu kalau pengen tahu Indonesia, kamu jalan gitu. Iya. Jalan, lihat, makan, rasakan bau, kemudian tanah yang kamu pijak itu di pulau-pulau itu, kemudian nikmati pemandangannya, dan kamu tuh akan sangat mencintai negara kamu. Dan menurut Bapak bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya antara satu dengan yang lain itu rukun ya? Sangat. Ya, tidak pandang suku, asal dan lain sebagainya. Semua merasa bahwa itu adalah Indonesia. Benar. Ya, begitu juga kalau Bapak ketemu dengan Bapak kan Muslim ya, iya. ketemu dengan orang yang pemeluk agama lain sama aja. Oh ya. Itu mereka luar biasa. Ya. Jadi kalau di dunia overlander tuh agama etnis itu ditaruh di samping, dipinggirkan, kita brotherhood. Tadi moto mereka itu tidak perlu harus saudara kalau kita mau bersaudara. Itu satu moto, dan itu menjadikan kami menyadari betul bahwasanya kita tidak perlu lihat latar belakang. Tidak ada istilah kafir-kafir di sini. Tidak ada. Jadi semuanya jadi saudara. Bahkan kami di beberapa tempat tuh di host oleh teman-teman dari komunitas, berbagai komunitas. Lintas iman, dan mereka menjadikan kami betul-betul menghormati. Jadi ini juga dihormati, kami juga budaya mereka juga kami hormati. Bahkan terkadang ini saling masih tegur-teguran di WA ini. Mereka monitor kemana kami jalan sekarang. Masya Allah. Luar biasa Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, saya minta Ibu, kalau bisa Ibu kira-kira apa pesan Ibu kepada ibu-ibu ya terkait dengan perjalanan ini ya, emak-emak ini ya. Apakah Ibu ingin jika Ibu seperti pergi sama-sama Bapak kemana-mana gitu kan, atau gimana? Dan apa kesan-kesan Ibu ya? Perspektif perempuan ya. Siap. Jadi karena ini perspektif perempuan, maka kita batasin ruang ini wacana kita. Jadi buat ibu-ibu, sekarang kita sering kalau ibu-ibu itu ruang geraknya dikatakan terbatas. Belum lagi isu gender yang membahas signifikan melemahkan perempuan. Padahal pada kenyataannya kita punya pilihan loh untuk berkemauan apapun yang kita mau. Perempuan itu nggak pernah dibatasi. Yang membatasi itu diri kita sendiri. Jadi cara kita berpikir, cara kita bertindak itu yang buat kita terbatas. Sebenarnya perempuan itu ruang geraknya luar biasa banyak. Jadi jangan ada batas seolah-olah perempuan itu nggak bisa jalan. Jadi gini, ibu-ibu yang bahagia akan menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi bahagiakan me time dulu buat kita sendiri Pak ya. Ketika kita bahagia, makanya prajurit di belakang kita juga akan terbawa aura itu. Jadi buat saya ibu-ibu yang stabil, jadi istilahnya menjadi ibu itu bukan menjadi beban gitu loh. Jadi ibu itu kompleks, kebahagiaan bisa kita raih, hobi kita bisa kita jalankan. Anak-anak tetap bahagia, jadi tidak ada ruang di situ yang mendiskriminasi perempuan untuk bergerak. Jangan profesi ini seperti touring ini janggal, juga. Betul, jadi kita nikmati. Pakai jilbab gitu kan ya. Pakai jilbab, belum lagi ada ininya kan ibu-ibu mudah sakit pinggang, alhamdulillah. Itu hanya stereotip. Coba jalani gitu, pasti indah nantinya. Jadi, Ibu setelah perjalanan panjang dengan Bapak dari Aceh sampai Papua dan kembali lagi, rasa cinta sama Bapak ini nambah nggak? Ya? Wah, ini kan perjalanan ini kan betul me time Pak ya, me time buat kita ya. Setelah hiruk pikuk kita kerja pagi sampai sore, sekarang betul-betul berdua 4 bulan bersama, itu dapat banget Pak. Chemistry-nya dapat banget, walaupun adalah sedikit nanti apa perjalanan beda pendapat itu biasa biasalah ya, namanya tapi chemistry-nya makin menebal Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana Pak? Ya, kalau dalam ilmunya cinta semakin ini ya terasa ya. Itu kan dia angka 4, Pak. Udah 4 bulan kita lalui kan. Ya sudah, berarti itu sudah capai di puncaknya. Gitu kalau saya. Luar biasa. Karena memang kita bersama susah senang, jatuh motor kadang-kadang. Kadang marahan juga, ini lagi happy juga. Jadi semuanya nggak ada orang lain yang kita mau share kan. Ya udah, kita kadang-kadang sedih juga di jalan. Ya pokoknya semua cerita itu ya sudah jadikan sebagai. Jadi sering berantem ya di jalan Pak ya? Bukan berantem. Bertengkar ya. Beda pendapat. Beda pendapat karena kan kadang-kadang itu kan apa namanya jalan, cuaca, keadaan, kemudian medan yang kita lalui itu membutuhkan sebuah, misalnya pernah kita lewatin yang paling apa yang Kalimantan ya. Wahau Kela itu jalur-jalur yang ekstrim itu. Itu kan kita harus ini jalur ini gimana Bunda? Oh ini begini. Ini nanti bagaimana di depan? Karena kadang-kadang kan kita nggak juga percaya sama GPS. Iya, betul. Beda perspektif aja sih Pak. Jadi itu yang sering kita bisa di jalan nih.
di depan bagaimana nanti dengan siapa. Jadi ini yang harus kita semuanya kita putuskan, Pak. Jadi setiap ke rute itu kita duduk dulu pagi-pagi, ini jam berapa nanti begini. Nanti di sini bagaimana? Itu harus dirembuk. Termasuk hari ini di sini. Iya. Saya waktu lihat aura di sini, Pak, jadi jatuh cinta. Wah, udaranya keren nih. Gimana kita stay? Mana di Sentul ini? Ini bilang, jangan, nggak bisa nih kebelet waktu kita. Aduh. Ya sudah 1 minggu kami di sini. Di Sentul ini. Di Jakarta di ini udah 1 mingguan dan senang dengan Sentul ya. Dia senang, tapi anak saya kemarin udah telepon saya, dia bilang, Abah, kami akan rencana mencoret Abah sama Bunda dari kakak. Jadi karena udah 4 bulan kan, jadi saya pun anak udah di Banda Aceh, kemudian ini mereka mau liburan juga kan, ujian tengah semester. Jadi udah nagih-nagih juga ini Abah, ini kakaknya masih ada Abah sama Bunda. Gitu Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Badruzzaman dan Ibu Putri atas kesediaannya untuk berdialog hari ini. Sungguh sangat inspiratif. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan diskusi tentang bikers dan misinya dalam mewujudkan perdamaian dan kebinekaan di Indonesia. Terima kasih Pak Kamaruzzaman dan juga Ibu Putri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.